Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas percabangan lanjutan. Jadi di pertemuan lalu kita sudah membahas percabangan itu apa. Jadi percabangan adalah salah satu struktur alur dari algoritma. Nah, fungsinya untuk menentukan salah satu pilihan dari banyaknya pilihan. Nah, jadi kalau misalnya ada 10 pilihan, tetap yang dipilih itu hanya satu. Nah, di pertemuan lalu kita sudah bahas percabangan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah simple conditional branch, yaitu if then dan if then else. Nah, berikutnya adalah yang kita mau bahas adalah nested if. Ini masih termasuk dalam simple conditional branch. Nested if ini disebut juga dengan percabangan bersarang. Jadi cirinya itu membentuk lebih dari dua grup atau kelompok baris perintah. Nah, kemudian kondisinya itu lebih dari satu. Jadi yang dicek atau yang diperiksa itu lebih dari satu kondisi. Nah, kemudian dibentuk dari kombinasi if then dan if then else. Nah, bentuk umumnya sebagai berikut. Jadi ada if di dalam if. Nah, kalau digambarkan dalam flowchart itu bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalnya kondisinya yang pertama itu benar, maka dia ngecek kondisi yang kedua. Nah, kalau misalnya kondisi yang kedua itu benar, maka dia mengerjakan statement yang pertama. Nah, bentuk umum yang lain adalah if then else. Jadi ada seperti di awal tadi ya, cuma di sini ada di kondisi yang kedua ini ada dua statement. Jadi kalau misalnya kondisi yang pertama itu benar, maka dia mengerjakan kondisi yang kedua. Nah, kalau misalnya dia kondisi yang kedua itu salah, maka dia mengerjakan statement yang kedua. Tapi kalau misalnya kondisi yang pertama itu salah, dia langsung mengerjakan statement yang ketiga. Nah, bentuk dari flowchart-nya sebagai berikut. Nah, bentuk lainnya seperti ini ya. Nah, jadi di sini kalau misalnya kondisi yang pertama itu benar, ada pengecekan kondisi. Nah, kalaupun salah, tetap ada pengecekan kondisi di sini. Nah, ini tergantung dari kasusnya ya. Nah, jadi pada intinya penggunaan nested if ini tergantung dari kasusnya. Nah, ini adalah salah satu contoh implementasi nested if ke dalam bahasa pemrograman C++. Nah, ini bisa kita coba ya. Nah, di contoh ini menggunakan variabel angka dengan tipe datanya itu integer.
Oke, kita coba compile apakah ada error. Oke, masih ada yang error ya. Oh, di sini. Oke, kita coba lagi. Oke, nggak ada yang error. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari perintah program ini ya, di sini kita diminta masukkan nilai sembarang ya. Jadi kalau misalnya saya masukkan nilai 8, ya, dia pada saat saya enter, dia tidak mengerjakan apa-apa ya, karena kalau kita lihat di sini, kalau saya enter, maka ini dicek ya, angka ini nilainya nanti 8 lebih besar dari 5. Betul ya, kondisinya benar. 8 lebih besar dari 5, berarti kondisinya benar. Nah, kalau kondisinya benar, maka mengerjakan yang ini. Nah, cuma di sini ada pengecekan kondisi lagi. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, angka sama dengan 9. Berarti di sini 8 sama dengan 9, maka kondisinya salah. Nah, kalau kondisinya salah, berarti selesai. Yang statement ini nggak dikerjakan, tidak selesai, tidak mengerjakan apa-apa. Oke, kita buktikan ya. Nah, jadi kosong ya, tidak menampilkan apa-apa. Kalau kita coba lagi ya, kalau kita masukkan nilai 4, ya, berarti nanti yang dikerjakan ini statement yang setelah else. Kenapa? Jadi kalau misalnya kita lihat di sini pengecekan kondisi 4 lebih besar dari 5, maka kondisinya salah. Maka dia mengerjakan setelah else. Oke, kita coba ya. Nah, jadi angka yang diinput lebih kecil dari 5. Nah, statement ini kapan dikerjakan? Kalau misalnya angka ini di inputnya itu nilainya sama dengan 9. Berarti yang diinput harus nilainya 9 juga. Misalnya kalau saya masukkan nilai 9, kalau saya enter berarti dia mengerjakan statement yang ini ya. Angka yang diinput mendekati 10. Kenapa? Jadi kalau misalnya kita lihat di sini angka lebih besar dari 5. Berarti 9 lebih besar dari 5. Maka kondisinya ini benar. Jadi yang dikerjakan yang ini. Tapi di sini ada pengecekan kondisi lagi. Jadi 9 sama dengan 9. Maka kondisi ini benar. Jadi statement yang ini yang dikerjakan. Oke, kita coba buktikan ya. Nah, ini angka yang diinput mendekati 10, berarti statement ini yang dikerjakan. Jadi seperti itu ya, contoh dari nested if. Jadi ada if di dalam if. Nah, ini if ini ada di dalam if yang pertama ini. Nah, berikutnya adalah multi-way conditional branch. Nah, untuk control statement-nya adalah switch case. Nah, ini sama halnya dengan nested if, cuma bedanya di switch case ini hanya menguji kesamaan dari sebuah nilai. Nah, bentuk umumnya adalah sebagai berikut. Jadi, variabel itu ditempatkan di dalam switch case. Nah, nanti nilai di dalam variabel itu akan dicek ya, nilai yang sama itu ada di case yang mana. Nah, kalau digambarkan ke dalam flowchart, maka bentuknya seperti berikut. Nah, contoh dari implementasi switch case ke dalam bahasa pemrograman C++ ada contohnya seperti berikut ya. Ini bisa kita coba ya di C++. Di sini kita pakai variabel, nama variabelnya kode hari.
dengan tipe data integer. Oke, kita coba apakah masih ada error. Oke, langsung aja kita running ya. Jadi kalau misalnya saya masukkan nilai 4 ya, maka dia akan ngecek ya nilai 4 itu yang mana. Seharusnya dia masuk ke statement yang ini ya, munculnya hari Kamis. Oke, kita coba. Nah, jadi uh, switch cache itu hanya memuji atau mengecek nilai yang sama tuh yang mana. Jadi kalau misalnya kita masukkan nilai yang tidak ada di dalam cache ini, maka dia akan mengerjakan statement ini. Misalnya contohnya kita masukkan 8. Saya enter, maka kode hari salah. Jadi yang statement yang setelah default ini yang akan dikerjakan. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari materi kali ini ya. Nanti bisa Anda coba untuk latihan-latihan yang ada di materi itu tadi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.